Berarti Ya, ini buat ekspor buah-buahan bisa ke situ dong Pak Engki. betul, betul, betul. Wow. Ya, Ini yang ya. Saya ambil contoh. Saya waktu itu, kalau tadi saya cerita duku, ya, kita bisa perpanjang dari 3 hari menjadi 10 hari. Tapi ada lagi cerita juga dengan packaging ini, tapi ketika dia masih di pohon. Ini sebetulnya di Jawa Timur yang saya dapat waktu itu satu proyek, ya. Tahun 90-an itu sebetulnya, ya. Ketika itu di Jawa Timur itu punyanya satu grup besar, dia punya kebun mangga. Kebun mangganya itu mangganya dipanen, kemudian diekspor ke Hong Kong ketika itu. Tetapi setiap dia panen, yang bisa diekspor itu hanya sekitar 50%. operasinya Yang udah bagus Pak Engki. ya oke. Tapi kita kan tentunya bisa kembali lagi harus membuat lebih efisien, Ya, 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 ya. 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 Nah, 50% itu kenapa tidak bisa diekspor? Karena sudah ada sudah ada ulatnya, Hmm. ulat buah. Nah, Anda tahu ulat buah itu dari mana? Sebetulnya dari lalat buah. Lalat buah. Lalat buah bertelur, kemudian bertelurnya itu menjadi ulat, yang kemudian akan menjadi lalat. Ya, lalat buah tadi ya. Nah, kita buatlah packaging yang di mana, karena buah itu kan sebetulnya semua sayur buahan itu masih bernapas, kita bilang masih hidup sebetulnya, ya. Dia masih memerlukan O2, dia mengeluarkan CO2. Nah, di samping tadi yang ada gas etilen dan sebagainya juga, ya. Nah, itu kita mohon maaf ini kita buat satu packaging yang kita dalam tanda kutip buat seperti, ya saya sebut aja kita semua dewasa semua ya, seperti kondom, oke? Nah, karena apa? Karena kita lindungi supaya lalat buah itu tidak bisa bertelur, ya. Nah, kemudian kan tetap ada hujan dan sebagainya. Kalau sebelumnya mereka bungkus dengan kertas koran. Nah, kalau hujan, kertas korannya kan hancur, Ya. hancur. Tapi kalau kita bungkus dengan seperti ini, tapi tetap bisa untuk bernapas, ya. Jadi buahnya itu bisa buat bernapas, maka dia kita buat supaya airnya tidak ngembang, karena air nanti akan menumbuhkan mikroba juga, ya. Nah, itu yang kita buat. Nah, kemudian itu yang dipakai sehingga dia bisa ekspor jauh lebih tinggi dari yang tadinya cuma 50%. Gitu loh. Nah, itu tadi contohnya. Jadi packaging itu bisa dimanfaatkan untuk bukan hanya untuk pemasaran, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk ketika masih untuk melindungi produk buah itu tadi. Oke, Ini menarik panjang. Pak Engki. Ini Ya. pemakaian di Indonesia udah berapa banyak? Kenapa ekspor buah-buahan kita masih gelondongan begitu? Harusnya kan Nah, udah di packing di sini dong Pak Engki. ya inilah, ini kembali lagi yang tadi, kalau saya tadi dengan perindustrian, sebetulnya ini dengan pertanian, dengan agraria, ya. Sebenarnya ada orang-orang pintarnya. IPB itu ada orang-orang pintarnya. Nah, cuma itulah kembali lagi kita di Indonesia ini masih belum ada satu koordinasi kerjasama yang baik dan sebagainya, ya. Itu sebetulnya tadi saya bilang, saya bukan ahlinya. Saya ini lulusan elektro loh. Ya, elektro. Saya bukan di bidang makanan dan apa ya, tapi saya belajar, saya mengerti hal itu dan saya hanya memberikan solusi bagaimana yang dari pengetahuan saya gitu loh. Nah, apalagi saya belajarnya dari waktu itu kalau yang duku tadi dari Universitas Sriwijaya, ya. Di situ ada yang bikin doktor untuk bidang-bidang ini, ya. Iya, Dan iya, saya iya. belajar dari mereka dan saya menyiapkan apa tuntutannya gitu loh. Memberikan solusi gitu loh. Ya, itu yang kita butuhkan. Nah, ini yang harusnya ya itu yang kita bisa kembangkan supaya kita lebih maju. Ya Ini mudah-mudahan lah. ini Ya, menarik karena mohon saya tambah Pak Engki apa? silakan, Karena silakan. menarik karena di beberapa grup ekspor itu termasuk menggalakkan buah tropis, menggalakkan ekspor buah tropis gitu. Ya, Tapi nggak ada solusi, nggak ada yang ini kan kelihatannya simple banget dari Pak Engki ya, ya, bergerak di packaging dan rasanya ya, kalau buah itu segar masih masih segar itu harga jualnya harga packaging nggak ada apa-apanya kan gitu ya. ya, Bisa kompensasi. Bapak ibu-ibu saya rasa nih bagi saya sendiri juga baru pengetahuannya baru. Makasih banget Pak Engki. Jadi
ini yang mungkin agak miss di di webinar atau di yang lain gitu ya. Ya. We don't approach the things with knowledge, with teknologi ya Pak Egi. Ya. Ini kan baru bicara regulasinya begini, which is regulasi itu ya. apa yang di print kan. Ya. Printing adalah bagian paling kecil dari industri packaging sebenarnya, yang belum dimanfaatkan adalah tools material ini yang membuat barangnya menjadi added value ya. Betul. Itu yang kita inginkan. Jadi dengan packaging ini kita memberikan nilai tambah. Ya, nilai tambah. Itu yang. Terima kasih banyak Pak Engki. Silakan ada ibu-ibu tanya karena Pak Engki slide bagus banget. Silakan biar kita lebih matriks ya. Ada pertanyaan apa kita lanjut atau lanjut Pak Engki lanjut dulu. Lanjut dulu aja. Ini Pak Engki itu yang buat frozen food tuh another top list question yang paling banyak Pak Engki. Gimana kita? Apa pertanyaannya? Banyak kan terus terang bagi saya masih belum pada tahu kalau frozen food harus bagaimana packagingnya, kan solusinya masih memang harus ke freeze container ya, memang frozen food is freeze container, tapi rasanya apakah harus perlu divakum, apakah dengan frozen food masih harus dikasih oksigen inhibitor supaya tidak terjadi pembusukan segala macam gitu Pak Engki. Sebenarnya kan kembali lagi, ini kan tergantung tadi. Kalau makanan siap saji, itu kan tentunya rasa tidak boleh berubah. Ya. Itu sebetulnya ada peraturannya dari Badan POM juga memberikan ya. Rasa tidak boleh berubah. Kalau itu siap saji ya. Lain kalau misalnya chicken nugget dan sebagainya atau harus dimasak dulu. Chicken nugget kan betul. Betul. Tapi kalau misalnya yang siap saji, ya misalnya contohnya sekarang ini dengan COVID ini saya dengar kan tukang bami ayam aja juga udah bikin dijual dalam frozen sekarang. Yes. Ya, bami ayam juga udah dijual gitu. Jadi orang tinggal panasin aja nanti habis itu. Nah hal itu kan tentunya berkaitan dengan tadi. Jadi nutrisinya tidak berubah, rasa tidak berubah, itu yang penting. Ya itu yang tentunya saya nggak bisa utarakan demikian. Tapi dari sisi packaging, sebetulnya kalau dari sisi packaging itu hanya untuk melindunginya aja, tapi tidak dituntut. Misalnya kalau tadi lain kalau yang namanya retort. Kalau yang namanya retort ini yang namanya retort itu adalah packaging yang disterilisasi di dalam satu yang namanya retort chamber. Dalam satu chamber yang dimana di steam ya, jadi biasanya memakai steam sampai 121 derajat ke atas, 130 derajat. Ya, kemudian dengan pressure tertentu. Nah, ini kembali lagi orang yang bergerak di food technology itu sangat mengerti. Ya, sampai dengan pressure yang di atas 3 atmosfer. Ya, kemudian dalam waktu di atas setengah jam biasanya. Jadi perlu waktu, pressure dan temperatur. Ya, nah itu sebetulnya semua makanan kaleng ya yang namanya sarden dalam kaleng nanti rendang Pak Engki. Rendang dalam kaleng betul ya juga atau misalnya ini bucitro dalam kaleng juga. Apa? Bucitro. Ini apa namanya? Gudeg bucitro itu dalam kaleng juga. Nah, cuma kita mau rubah sekarang. Nah, itu. Jadi itu makanan siap saji ya. Musuhnya kembali lagi adalah mikroba. Artinya kita hidup ini kan penuh dengan mikroba, termasuk COVID ini virus, tapi sebenarnya itu termasuk dalam mikroba juga. Jadi namanya mikroba itu terdiri dari bakteri yang paling tinggi, kemudian ada jamur, ya yeast, kemudian sampai ke virus, ya ke bawah. Nah ini kembali lagi orang sok pinter ini, tapi saya belajar untuk itu ya. Saya nggak ahli di bidang itu, tapi saya belajar untuk itu. Karena ini saya harus belajar karena supaya untuk packagingnya gitu loh, ya. Nah. Kemudian itu dilakukan sterilisasi itu, jadi musuhnya adalah mikroba itu tadi. Nah mikroba adalah bagaimana kita bisa mematikan atau menghambat dia adalah satu, pH. pH pada pH tertentu itu dia akan mati. Makanya yang namanya asinan buah, asinan sayuran, ya kalau orang Korea apa namanya? Kimchi. Kimchi. Ya, itu kan sebetulnya diasemin gitu lah. Nah itu untuk pH sebetulnya. Jadi dia bisa tahan lama yang namanya kimchi itu.
Itu secara tradisional. Kemudian apa? Garam, asin. Nah, makanya ada ikan asin, ya, segala macam. Itu adalah pengawetan sebetulnya, ya. Tapi kalau yang siap saji itu kan nggak demikian adanya. Nggak mungkin lah kita asin ya rasanya berubah. Jadi kan sebetulnya namanya pengawetan dengan retort itu tadi adalah makanan siap saji, adalah nutrisinya tidak berubah, rasa tidak berubah, dan kemudian dia bisa tahan lama. Nah, kalau dalam kaleng itu dia bisa tahan 2 tahun, kita rubah dengan packaging yang demikian, ya, atau yang demikian, yang ditutupi, ya, itu juga harus tahan 2 tahun setelah disterilisasi. Bukan dalam keadaan frozen, dalam keadaan retort sama jadi sama-sama 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun tuntutannya. Ya oke lah, setahun sampai 2 tahun lah, tergantung lah. Ya, tapi nggak jauh beda lah. Nggak jauh beda. Ya, itu tuntutannya. Ya, itu sampai ada ininya, standarnya. Itu sampai F0 namanya. Jadi itu diukur dia punya sterilisasinya itu diukur sampai F0. Itu dari Badan POM ada aturannya. Ya. Berarti kalau kalau mengikuti standar, silakan. Kalau mengikuti standar seperti itu untuk UKM berat ya Pak Hengki? Karena berarti modal alat, modal teknik, begitu pengemasan seperti itu kita kan belum, ibaratnya kalau UKM itu kita industri rumahan, emak-emak yang kreatif, nambah uang saku. Nah, kemudian berkembang menjadi industri. Nah, pertanyaan saya begini, Coach, apakah ada lembaga yang bisa membantu, misalnya kita bawa produk ke beliau, nanti beliau bantu packaging secara apa tadi yang record segala macam, dan nanti kita bayar, apa ada yang begitu? Betul. Yang record UKM soalnya. Ya, betul, setuju sangat setuju. Karena ini tadi potensi UKM adalah yang paling besar saya bilang. Kalau nggak salah menurut data ada 4 juta, tapi tentunya 4 juta itu termasuk sampai yang yang di pinggir jalan apa segala macam juga itu ya masuk ya. More than 4 million nanti. Ya, more than 4 million. Oke, sorry. Oke. Nah ini yang sebetulnya sudah lama saya katakan, kembali lagi kami dari Federasi Pengemasan Indonesia ajukan ke pemerintah, dan sudah ada yang beberapa berdiri, baik itu yang namanya kerjasama dengan pemerintah maupun yang sifatnya swasta total, ya, yang kita sebut dengan rumah kemasan, ya. Ada beberapa di Jawa Timur, ada di Jogja, di Bandung, betul, yang terkenal sekali di Bandung. Tapi, nah, Ibu dari Bandung rupanya? Iya Pak, saya besar di Bandung. Apakah rumah kemasan di Bandung masih hidup? Masih ada. Enggak Pak, rumah kemasan itu kalau untuk kami UKM sekarang, mohon maaf saya selang lagi Coach Hengki, itu sekarang berkembangnya kalau kami cuma mau bikin kemasan. Nah, itu kan. Kemasan. Tapi kalau untuk pengepakan segala macam itu tampaknya saya belum dengar lagi kan. Nah, itu kan. Jadi itulah masalah yang kita hadapi. Yang namanya rumah kemasan itu jangan sifatnya hanya sebagai social engagement. Jadi bukan hanya secara sosialnya aja saja, ya. Itu memang dari pemerintah tapi secara sosial. Tapi harus dikelola secara bisnis juga harusnya. Yes. Betul? Jadi harusnya dikelola untuk secara bisnis sehingga harus ada sumber daya manusianya yang mengerti. Itu yang penting. Ya, jangan hanya beli mesin yang kemudian mesinnya juga belum tentu itu yang paling tepat, ya. Nah, itu perlu sumber daya manusia yang mengerti. Nah, itu yang sekarang ini tidak berjalan, Bu. Tapi, ya oke, itu yang saya mengatakan Bandung adalah salah satu yang saya pertanyakan. Tapi ada yang berjalan, ada. Saya tahu di Jawa Timur, ya. Nanti coba tanya ke perindustrian juga. Jawa Timur cukup baik, artinya mereka bertumbuh, berkembang terus. Kemudian ada Jawa. Kenapa, sorry? Kenapa, Bu? Itu bocor. Oke. Nah, itu misalnya. Kemudian di Jakarta atau kalau Jakarta, Bogor nggak ada, Coach. Nah, kalau Jakarta, Jakarta kembali lagi. Gini lah, Bu. Jadi kalau kan setiap daerah itu sebetulnya ada dinasnya. Nah, di mana dinasnya yang lebih kreatif? Kalau ini perlu kreativitas juga gitu loh. Yang kreatif, ya, tidak hanya mementingkan diri sendiri dalam tanda kutip, ya. Jadi yang kreatif, ya. Nah itu yang bisa berkembang, ya.
Saya ambil contoh, kalau tadi kembali, saya udahlah, kita nanti terlalu panjang kalau mau cerita itu ya. Unek-unek saya juga banyak sebetulnya. Unek-uneknya Pak Hengki banyak sekali tuh, saya tahu itu. Ya. Nah, kalau tadi bicara kembali ke retort ya, yang namanya tadi Bu Citro, gudeg itu ya, itu melakukannya di LIPI Jogja. LIPI Jogja punya mesin retort. Dan sekarang kami juga, nah saya bukan dari industri pengemasannya, bukan dari Federasi Pengemasan, tapi saya sendiri juga secara pribadi sedang mengembangkan ini, ya. Ini sebetulnya yang namanya barrier menggantikan kaleng ini, ya. Ini keuntungannya apa dibandingkan kaleng? Kalau kaleng harus kita mesti punya pembuka kaleng, ya. Kemudian untuk makan setelah kita panaskan dengan air mendidih misalnya. Kemudian kita tuangkan ke piring. Kalau ini tidak perlu lagi kita tuangkan ke piring. Ini bisa menjadi wadah untuk kita makan. Tapi dia kembali lagi, ini adalah spesial, ya, barrier. Yang artinya dia harus bisa tahan setelah disterilisasi, setelah di retort, dia harus bisa tahan juga 2 tahun, ya. Jadi ini barrier. Ini sementara kita masih import, terus terang. Retort kita masih impor, Pak Hengki? Masih. Kalau yang ini barrier untuk yang rigid, barrier rigidnya. Kalau atasnya enggak? Atasnya enggak. Atasnya makanya kalau atasnya ini kita udah Pak Hengki, yang kita impor udah begitu atau punch atau sekarang saya punya dalam tanda kutip perusahaan partner saya ada logistiknya. Jadi kita import dan kita ada gudangnya. Nah, tadi untuk di Jogja ada beberapa perusahaan yang mengembangkan di situ makanan siap saji ini, ya, bukan hanya Bu Citro tadi, ya. Itu kita bekerja sama dengan LIPI untuk melakukan retortnya itu. Nah, itu contoh. Nah, tadi Ibu bertanya di Jakarta. Sebetulnya di Jakarta ada. Tapi mesin itu sudah saya duga sekarang udah 7 atau 8 tahun mati suri. Padahal itu adalah sumbangan dari Jepang. Mesin itu masih intak, benar-benar masih bagus sekali, ya. Why? Ada di MT Haryono, ya, itu di bawah Dinas Perindustrian Jakarta. Wow. Tapi boleh bertanya? Saya udah komplain sangat lama sekali, ya, sampai sekarang ya masih mati suri itu. Padahal itu sumbangan loh, itu sumbangan dari dari JK. Silakan yang bertanya tadi Ibu. Silakan. Baik, pertanyaannya adalah. Untuk produsen packaging ya, ini sangat bersentuhan sekali dengan produk gitu. Jadi pertanyaannya adalah tip aman apa yang dilakukan oleh produsen packaging itu sendiri atau kemasan itu sendiri yang bisa menjadi pertimbangan produk bahwa packaging itu peduli terhadap konsumen dan termasuk peduli kepada produsen, peduli terhadap konsumen itu sendiri. Ketika sebuah produk itu dimasukkan dalam kemasan, otomatis kan kadang ada yang terkontaminasi atau tidak gitu kan ya. Itu yang pertama. Betul. Gitu. Nah, pertimbangannya apa? Karena produsen itu sendiri kan kadang awalnya mencoba-coba, coba deh pakai kemasan yang ini gitu kan ya. Dan mungkin itu tadi pertimbangan apa sehingga produsen kemasan itu mempertimbangkan keamanan bagi konsumen. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, ya memang saya cukup miris ya untuk sebuah kemasan itu saja bahan bakunya harus impor sehingga harganya terlalu tinggi bagi kami itu. Bagaimana sebuah kemasan sebuah produk tidak mahal ketika kemasan aja harganya dari 4.000 sampai 9.000 bahkan lebih. Itu seperti tadi yang Ami katakan untuk UMKM IRTP itu sebenarnya produknya luar biasa dan bisalah sampai ke ekspor lah ya. Nih teman-teman saya yang di sini udah cukup hebat-hebat untuk bisa sampai ke ekspor, itu luar biasa. Kemudian yang menjadikan kami itu cukup ngenes itu sendiri, terkadang sudah yang pertama mahal, yang kedua barangnya langka, susah gitu. Seperti dicari. Nah, pertumbuhan UMKM atau IRTP itu sebenarnya
per kecamatan aja udah luar biasa gitu. Sementara tadi disebutkan itu untuk rumah kemasan ada di Bandung. Memang saya sendiri pernah mengikuti pelatihan di Bandung, didatangkanlah kemasan Bandung. Tetapi hanya sekedar cuma memberitahukan saja ya gitu. Dan kami yang berada di kecamatan sampai kelurahan itu sendiri membutuhkan stok kemasan yang tidak cukup sedikit gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apakah saya alhamdulillah produksinya, dan ini teman-teman juga banyak yang produksi di minuman ya menggunakan kemasan botol plastik gitu. Nah, kalau saya sendiri untuk sterilisasi itu saya cuci dengan oke, saya tanya aja. Bagaimana untuk sterilisasi sebuah produk kemasan sehingga aman untuk konsumen, itu aja. Terima kasih. Oke. Ya. Saya akan menjawabnya tidak sekarang karena saya masih ada beberapa slide yang sebetulnya tertinggal. Wajib Itu akan disampaikan itu akan menjawab nantinya. Oke, Ya, saya akan jelaskan dengan slide. Silakan. Berikut. Slide berikut. Yes. Saya akan menjawab itu semua. Oke. Oke, ini semua adalah Indonesia 2020 ya, kita semua tahu. Jadi yang butuhkan tadi adalah memang jadi kita mempunyai purchasing power, jadi daya beli yang akan meningkat. Informasi ini penting ya. Tadi itu berkaitan dengan pertanyaan tadi adalah berkaitan dengan informasi juga ya. Kemudian adalah inovasi. Inovasi adalah kreativitas tadi. Kreativitas berkaitan dengan tadi mahal dan tidaknya dan sebagainya. Itu adalah inovasi, ya. Kemudian yang keempat, nah ini saya harapkan anak-anak muda. Faisal ini anak muda. Kalau Nandar itu udah nggak masih muda, Pak. Masih muda, Pak. Ya. Jadi saya mengharapkan setiap anak muda itu, ya tentunya dengan pengertian, mempunyai, ya mengerti itu tadi saya bilang experience, menimba dari experience dari pengalaman, tetapi kemudian kreatif dalam memberikan satu ide-ide baru di mana kita bisa menyikapi, memberikan solusi terhadap semua tadi yang tadi dipertanyakan. Itu yang. Tapi saya akan jawab juga sebagian nantinya. Jadi desain adalah memberikan peranan penting juga nanti ke berikutnya. Jadi yang tadi Ibu pertanyakan sebetulnya itu masih sebagian, Bu. Pertanyaannya akan lebih panjang lagi nantinya. Ini yang saya akan bahas. Berikut. Ya, jadi ini semua produk-produk yang kita akan kemas. Tentunya adalah adanya food, adalah yang paling besar. Di Indonesia di bidang food diperkirakan sekitar 60-70%. Ya. 60-70%. Ya, dari untuk packaging, membutuhkan packaging consumption. Ya. Kemudian industrial relatif kecil, di bawah 10% tentunya. Ya. Kemudian hygiene, medical juga sekitar demikian. Nah, rigid adalah juga berkaitan tentunya dengan semua. Sekarang apalagi? Sekarang dibutuhkan yang untuk cairan ini nih, apa? Disinfektan. Nah, rigid packaging ini tumbuhnya pesat nih. Gara-gara disinfektan ini sekarang. Oke, berikut. Nah, inilah tuntutannya, ya. Jadi functionality. Setiap packaging itu unik. Ya. Jadi kemarin pedoman Badan POM ingin membuat pedoman. Saya ditanya, packagingnya ini kembali lagi Badan POM aja tidak mengerti gitu loh. Saya ditanya kita di Indonesian Packaging Federation, standar packaging yang banyak dipakai itu yang mana aja sih, Ibu? Saya katakan kalau Badan POM jangan mempertanyakan jenis packagingnya, tapi yang harus dipertanyakan jenis materialnya. Karena ini tadi berkaitan dengan Ibu yang pertanyakan tadi, apakah tidak meracuni saya? Betul. Ya, betul. Tidak meracuni saya. Jadi kontaminasi ngerinya kan? Ya, kalau karena terbuat dari kimia ya. Nanti saya ceritakan. Jenis kemasan itu bisa ratusan ribuan. Nah, tadi kreativitas, ya, functionality. Tadi kan saya cerita, misalnya untuk duku, itu kita membuat kemasan khusus. Karena tuntutannya berbeda dengan kemasan yang untuk supermie misalnya. Tentu berbeda sekali. Ya.
Nah, jadi jangan dipertanyakan jenis kemasan, akan timbul kreativitas baru. Yang penting adalah fungsionalitinya. Nah, kemudian bagaimana tadi lifestyle yang menuntut? Ini adalah salah satu lifestyle sebetulnya. Ya, kalau tadinya orang membeli ini apa nih? Nah, ini radiator coolant. Ini untuk industri sebetulnya, untuk otomotif sebetulnya. Tadinya dalam botol plastik, ya toh? Dan orang menjual ini ya dengan standing pouch ini untuk diisi kembali. Ini namanya refill, untuk refill. Tapi belakangan ngapain saya beli untuk refill gitu loh? Ngapain saya langsung aja, makanya dibikin spout ini, gitu loh. Nah ini kan salah satu lifestyle yang menuntut kenyamanan, convenient. Ini contohnya, gitu loh, ya. Kemudian cost, tadi yang Ibu pertanyakan. Pertanyakan dengan teman-teman saya itu, setiap tahun, oke lah, saya cerita aja deh. Satu perusahaan besar, perusahaan besar di Indonesia untuk sabun dan untuk cuci piring dan untuk ini, perusahaan besar, multinasional, ya, Anda tahu. Saya salah satu supplier packagingnya waktu itu. Ibu tahu, ini perusahaan besar, bukan Ibu aja tadi. Perusahaan besar. Setiap tahun kalau saya memperpanjang, kontraknya setahun, saya supply packaging untuk itu. Jadi untuk ini, untuk segala ini, untuk cuci piring, untuk sabun cuci dan sebagainya, ya dalam bentuk ini. Kalau saya memperpanjang kontrak saya tahun depan, dia akan menuntut. Anda mau memperpanjang kontrak Anda, bisakah Anda mengurangi harga Anda tahun depan 6%. 6% minimum 6%. Ya. Kalau saya nggak bisa, saya akan cari yang lain. Gitu loh. Jadi, apa yang saya mau sampaikan, pesan saya adalah kami ini harus kreatif bagaimana bisa menurunkan cost terus-menerus. Bukan hanya untuk UKM, tapi untuk supaya kami hidup yang untuk perusahaan besar pun juga. Jadi sebetulnya ya Ibu pertanyakan sebetulnya bukan di packagingnya, tapi adalah ketersediaannya itu tadi, ya, di mana cost itu menjadi mahal dan sebagainya karena cost itu kan bukan hanya di pembuatan packaging, tapi juga adalah logistik, adalah transportasi dan sebagainya. Dan itu Pak Hengki mungkin tolong dibahas banget itu di MOQ-nya, karena kan harus dicetak. Nah, MOQ nanti saya akan cerita, ya, oke. Ya, jadi bagaimana kita akan mengurangi biaya itu supaya packaging cost-nya semakin rendah, ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah social environment adalah yang berkaitan tadi masalah lingkungan. Yang namanya plastik kan sekarang ini jadi hantu katanya, ya, yang menjadi hantu yang mencemari lingkungan. Yang salah bukan ininya. Tadi Ibu aja masih butuh kok packaging ini gitu loh, yang dari plastik ini, ya. Yang salah adalah masalah manajemen sampahnya, ya. Ya, bahkan ini yang kami sudah kalau mau cerita kembali lagi, ya, pemerintah melakukan beberapa tindakan tapi yang sebetulnya salah kaprah banyak gitu loh, ya. Oke. Berikut. Nah, inilah value chain. Jadi maksudnya rantai pasoknya. Ya, kami itu pembuat packaging kita sebut converter dalam bahasa Inggrisnya, ya. Nah, itu berhubungan dengan raw material adalah produk maksudnya. Raw material adalah produk, ya, produk yang itu. Ya, ini saling berhubungan gitu loh. Ya, kemudian ada brand own, ada consumer preference, ada brand own. Jadi ini semua tuntutan-tuntutan yang kami harus penuhi semuanya. Ya, ini sebagai rantai pasoknya. Berikut. Nah, jadi semakin banyaklah tuntutan itu semakin kompleks hari ini. Ya, saya nggak usah baca satu-satu, semakin kompleks. Berikut. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Tuntutan hari ini, ya, Ibu bisa lihat nih. Tuntutan hari ini karena masyarakat milenial yang tadi saya katakan. Urban ini adalah masyarakat milenial, ya. Hari ini makanya yang namanya supermarket pelan-pelan akan mati. Ibu tahu, bukan hanya di negara maju loh, di Indonesia pun juga pelan-pelan akan tutup. Ya, saya ini dekat di apartemen saya ada Carrefour.
Saya belanjanya masih di Carrefour. Saya ini masih generasi lama lah, masih generasi tua. Belanjanya masih di Carrefour. Tapi kalau saya belanja ke Carrefour setiap, let's say setiap 2 minggu atau 3 minggu, ya, itu yang buka cuma ininya kasirnya, yang buka dari saya duga ada 20 kasir, yang buka hanya 2 atau 3 kasir. 17 dia udah nggak punya orang. Gitu loh. Ya. Tapi yang hidup apa? Namanya, ya saya sebut aja lah ya. Saya sebut aja lah. Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Kecil ya. Yang kecil-kecil, minimarket. Ya. Apa penyebabnya? Yang namanya anak muda sekarang, ya, pasangan muda sekarang, saya beli hari ini, saya bayar hari ini, saya beli hari ini, saya makan hari ini. Itu aja. Mereka nggak mau. Kalau saya kan belanja di Carrefour itu, saya simpan di gudang. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang, kalau ini makanan, kadang-kadang ternyata beberapa produk itu udah expired gitu. Itu yang terjadi. Nah, anak muda sekarang lebih smart, lebih pintar. Ya, ini banyak kok. Yang namanya Indomaret, Alfamart itu ada di mana-mana hari ini. Ya, bukan itu aja lah. Ada apa? 7-Eleven udah mati. Apalagi yang adalah macam-macam lah. Ya, itu tumbuh semua gitu, convenience store. Nah, inilah kebutuhan packaging yang langsung cepat. Jadi selain tadi pembelian produknya cepat, packagingnya harus disiapinnya juga cepat. Kemudian fungsinya tadi dituntut semakin macam-macam. Tadi kan kita bicara retort, kita bicara frozen, ya, belum lagi bicara transport yang sampai ke Papua dan sebagainya, atau ekspor nantinya, ya. Nah, ada yang misalnya kalau itu buah-buahan tadi, ya, yang kemudian dia dipetik, dimasukin karton, kemudian dijualnya juga dalam karton. Nah, kartonnya itu kan harus siap untuk baik untuk ketika dipajang gitulah. Ya, kalau enggak orang nggak mau beli gitu misalnya, ya kan? Nah, itu yang semua fungsi-fungsi itu juga kita harus bisa tahu gitu loh. Jadi membuat packaging yang lebih baik daripada hari ini. Terus menerus, packaging yang lebih baik daripada hari ini. Kemudian tadi ibu yang pertanyakan, health concern, masalah kesehatan, ya. Itu adalah salah satu yang tadi saya dari awal mengatakan. Hari ini informasi yang demikian luasnya, orang semakin sadar akan masalah kesehatan, terutama apalagi anak muda, ya. Maka kesehatan adalah menjadi peranan penting, termasuk untuk di packaging. Nanti akan saya bahas itu. Kemudian jadi safer. Jadi saya udah bicara faster, better, safer. Nah, sekarang food safety itu sendiri, ya, itu bisa disikapi dengan bermacam-macam. Sekarang ada yang namanya active packaging, ada yang namakan smart packaging, ya. Nah, itu juga membuat packaging ini menjadi smart, pintar. Bukan hanya itu, nantinya kita berbicara mengenai e-commerce dan sebagainya, membutuhkan juga packaging itu smart, pintar, ya. Nah, kemudian selain itu juga brand conscious. Jadi misalnya sekarang Anda bisa men-scan pakai handphone Anda ke packaging itu, kemudian Anda bisa lihat video di situ. Itu bisa. Itu yang namanya augmented reality, ya. Itu bisa Anda lakukan. Nah, itu membuat packaging smart, pintar, ya. Kemudian low cost, cheaper, low cost. Itu adalah salah satu saya bilang salah satu harus, ya, keharusan. Nah, yang terakhir adalah greener, sustainability packaging. Adalah packaging yang kemudian bisa ramah lingkungan. Ramah lingkungan dalam arti bukan yang segala macam yang namanya biodegradable atau compostable. Saya tidak setuju. Karena Indonesia punya waste management tidak demikian. Bahkan itu makin mencemari menurut saya. Yang dimaksud adalah kalau kita bisa membuat satu sistem, kemudian bahwa itu bisa didaur ulang. Ya, itu yang saya sebut dengan sistem yang disebut dengan circular economy. Itu yang sedang kami lagi membuat guideline-nya. Oke, berikut. Nah, jadi semua itu tadi adalah design to value. Jadi desain yang memberikan nilai tambah. Ya, semua itu kita bisa gabung yang membuat packaging itu memberikan nilai tambah. Berikut. Nah, ini semua
semua kondisi-kondisi yang kita harus sikapi. Saya rasa tadi ibu yang terputus-putus menanyakan mengenai barrier mengenai itu. Itu adalah keharusan. Itu adalah pengetahuan kita. Ya, Nandar juga pernah di bidang ini, dia sangat tahu itu. Itu akan dituntut gitu. Ya, barrier dan sebagainya. Ya, nah itu adalah semua karakteristik ya secara teknis yang kita harus siap. Ya, kita harus tahu. Kita harus mengerti kalau kita bergerak di bidang packaging ini. Berikut. Saya nggak mau terlalu dalam di situ. Ya, kembali lagi, saya tulis di sini. Cost. Itu harus. Nah, yang paling bawah mengenai FDA, safety, health, compliance, sustainability. Itu adalah semua hal-hal, poin-poin yang kita butuhkan. Ya, jadi bukan hanya dari pertanyaan ibu, kita tahu itu semua. Karena jangan lupa, kalau saya sebagai produsen, saya pun adalah konsumen. Saya kan nggak mau juga beli produk itu untuk diracuni gitu loh. Ya kan? Nah, sama. Semua kita harus sadar untuk itu. Kita nggak mau. Kita adalah konsumen juga. Ya kan? Tadi kan saya bilang, saya belajar di Carrefour kok. Ya kan? Gitu loh. Berikut. Ya, jadi tuntutan ini membuat kita tantangan yang kita hadapi, ya khususnya untuk food packaging, untuk packaging makanan, adalah semakin lengkap. Ya, makanya tadi saya bicara mengenai compostable juga, saya singgung. Jangan lupa, ada yang mengatakan dari singkong lah, dari jagung lah, dari bambu lah. Saya ketawa jadinya. Ya, apakah itu safe? Apa itu benar-benar safe? Apakah itu benar-benar tidak membahayakan kita punya kesehatan? Itu adalah sekarang ini semua namanya perkebunan dan sebagainya. Apakah bebas dari pestisida? Ini saya pertanyakan aja. Apa bebas dari pestisida? Ya, pestisida itu masuk ke dalam tumbuhan itu sebetulnya, ya. Apakah itu bebas? Nah, itu aja. Saya nggak mau memperpanjang, tapi itu aja contohnya. Jadi itu ada standarnya sekarang. Ini yang sedang diributkan sebetulnya di dunia, ya, di Eropa pun juga. Jadinya ke lifestyle soalnya, Pak. Nah, ya ini tadi, ini saya tulis NIAS itu adalah non-intended added substance. Itu adalah standar baru yang berkaitan dengan tadi, ya, yang namanya compostable dan sebagainya. Ya, oke. Berikut. Nah, ini. Jadi kalau menjawab pertanyaan Ibu tadi mengenai tadi bahaya, kita Badan POM sudah ada peraturannya. Nah, cuma pengawasannya itu yang masih saya pertanyakan. Jadi misalnya ini tadi ada HK 03123 2011. Ini sebetulnya dari tahun 2007, saya termasuk dalam komisi yang menyusun ini. Ini adalah peraturan Kepala Badan POM untuk kemasan yang layak untuk makanan dan minuman. Ya. Jadi ada peraturannya. Dan struktur daripada peraturan itu adalah dalam dua bagian. Yang disebut dengan negative list dan positive list. Yang namanya negative list itu adalah yang tidak boleh dipakai sama sekali di dalam packaging. Contoh, sekarang ini kalau di daerah masih saya banyak lihat kemasan kemasan kerupuk misalnya di sablon. Styrofoam juga tuh bahaya. Ya, kenapa masih berkeliaran ya itu, Pak? Styrofoam tidak berbahaya. Saya akan ceritakan nanti. Styrofoam tidak berbahaya. Itu kembali lagi adalah informasi yang salah. Hoax. Itu adalah hoax saya katakan. Ya. Nah, kemasan yang saya pertanyakan atau dianggap sebagai negative list tidak boleh harusnya adalah kalau di daerah saya lihat masih banyak kerupuk dalam plastik yang disablon tulisannya. Ya. Anda tahu tinta sablon itu dari mana? Tinta sablon itu adalah tinta tekstil. Dan tinta tekstil yang misalnya saya ambil contoh aja Rodamin itu mengandung logam berat. Dan logam berat ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, nah itu masih dipakai. Nah, itu yang tidak boleh. Di dalam negative list, peraturan Kepala Badan POM jelas tertulis tidak boleh. Tapi yang mengawasi di daerah masih saya pertanyakan. Nah,
Satu, negatif list. Kedua adalah positif list. Nah, ini menjawab tadi pertanyaan Ibu masing-masing. Jadi sebetulnya setiap pembuat produk kan harusnya mendapat nomor dari Badan POM kalau dia memproduksi. Apakah itu produsen besar yang nanti mendapat nomor IRT. Itu untuk UKM. IRT untuk UKM. Itu juga makanya. Ya oke, kita berbicara UKM aja dulu. IRT. Itu harusnya selain produknya harus di tes ya, memenuhi peraturan dari Badan POM ya. Ya ini regulasi nomor 28 2004 itu ya, memenuhi itu. Iya, ada aturan kemasannya juga. Betul. Dan tentunya juga harus dites jenis kemasannya itu tadi. Harusnya. Nah, cuma ya ini yang saya sebetulnya ributkan kepada Badan POM sebetulnya. Laboratorium untuk mengetesnya itu masih terlalu sedikit. Ya. Badan POM tidak mengakreditasi supaya laboratorium pengetesan itu diperbanyak sampai ke daerah-daerah. Nah, ini yang kekurangan kita. Saya sendiri sebagai perusahaan multinasional, bukan hanya karena peraturan Badan POM, karena saya melakukan juga untuk produsen-produsen besar mengacu pada peraturan dunia. Apakah itu di Eropa ataukah di Amerika? Amerika FDA, kalau di Eropa EFSA namanya. Ya, itu ada peraturannya. Dan saya untuk mengetes sesuai dengan peraturan FDA dan EFSA, saya harus waktu itu awal tahun 2000, saya harus melakukan tesnya ke Hong Kong, ke SGS Hong Kong. Dan biayanya, Bu, mahal. Nah, ini yang sebetulnya gimana yang namanya UKM bisa bayar yang demikian besar. Nah, ini kan harusnya tugasnya dari pemerintah untuk supaya itu diawasi dan difasilitasi supaya tidak membahayakan bagi kita konsumen. Gitu loh, Bu. Ya, ini yang saya mau jawab gitu loh. Ya, memang di situlah kekurangan kita hari ini, ya. Gitu loh.